Makanya sholat itu yang bagus adalah di makom Ibrahim, di level Ibrahim. Level Ibrahim itu tingkatan, bukan tempat lagi. Tapi sholat kamu di kesadaran Ibrahim, ya sholatnya silahkan, di mana saja nyamannya. Mau di masjid boleh, mau di rumah juga nggak masalah. Emang Allah nggak ada di rumah? Itu kan paradigma lagi, paham ya? Itu, ya bagus kalau kalian ngumpul di masjid, sholat berjamaah, kan ketemu tetangga, ketemu Pak RT, ketemu Pak RW, kan silaturahim juga jadi bagus, paham ya? Itu pentingnya, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Saya tanya dulu, dari tadi saya ngeceblek. Ngerti nggak ayat ini? Ngerti ya? Oke. Baik. Jadi kenapa kita tidak suka si A? Kenapa saya tidak suka si B? Kenapa saya suka si C dan saya suka si D? Semua itu permainan pikiranmu sendiri. Makanya judulnya sederhana. Saat kamu tidak suka, ubah pikiranmu. Begitu diubah pikiran, jadi suka. Mari kita praktek ya hari ini. Nah, sekarang saya mau jelaskan dulu sumber-sumber yang menyebabkan kita sering tidak suka. Mengapa kita tidak suka kepada orang lain, atau mengapa orang lain tidak suka kepada kita? Kita lihat sumber-sumbernya. Kita jelaskan secara ilmiah, secara saintifik, supaya struktur keilmuannya jelas. Yang pertama, kan suka ada istilah tuh, kata anak muda sekarang, ilfil. Ilfil itu, ya itu, timbulnya rasa tidak suka. Mungkin saja awalnya suka, tetapi ada satu hal yang buruk atau satu kekurangan pada diri seseorang, dan kita fokus pada kekurangan yang buruk itu menurut penilaian kita sendiri. Awas. Karena yang disebut baik dan buruk oleh kita belum tentu baik, juga belum tentu buruk. Kan itu penilaianmu. Sangat bergantung kepada wawasanmu sendiri. Sangat bergantung kepada dirimu sendiri. Awalnya mungkin kita suka pada seseorang, tetapi kemudian ada sesuatu yang disebut buruk kita lihat pada orang itu. Ada sesuatu kekurangan pada orang itu. Kemudian kita fokus pada kekurangan yang disebut buruk itu. Itulah munculnya ilfil. Jadi ilfil itu buatan siapa? Buatan pikiranmu. Buatan bukan orang. Nah, rasa tidak suka itu memudarkan rasa suka. Bahkan berikutnya, ketika terus kita berfokus pada kekurangan dan sesuatu yang disebut buruk itu, bukan sekedar pudarnya rasa suka, tetapi timbul rasa sebel. Bahkan ujungnya jadi benci. Ngerti ya? Saya kira yang gini ngerti karena semua sudah pengalaman. Kalau soal membenci orang kan biasa kan? Udah pengalaman. Dan saya kasih tahu lagi, kalau hari ini kita masih benci dan suka, itu tanda kita masih bodoh. Gitu. Maaf ya, ini kajian agak terus terang. Karena saya khawatir kalau saya tidak ngomong jelas, nanti persepsinya jadi keliru. Gitu. Jadi dari mana munculnya ilfil? Ilfil itu sebetulnya rasa yang ada pada diri kita, yang dibangun oleh pikiran kita sendiri saat kita berfokus pada kekurangan orang. Dan yang disebut dengan kekurangan pada orang, itu pun belum tentu kekurangan. Hanya penilaian kita sendiri. Karena orang tidak seperti yang saya pikirkan. Kan begitu. Ini penting nih saya bicara. Karena kadang-kadang ya, mohon maaf sekali, kita ini sering reaktif ketika mendapati pada orang sesuatu yang kita tidak suka. Pada yang tidak kita suka pada orang, belum tentu itu benar. Itu kan hanya penilaian kita sendiri. Paham sampai sini?
Nah, selesai ini pesan saya cuma satu. Kalian sudah jadi orang pintar semuanya, tidak bodoh lagi, dan tidak lagi terjebak pada suka atau tidak suka. Itu poinnya. Itu kompetensi yang sedang saya bangun. Yang kedua, ketika orang itu tampak useless di mata kita. Useless itu dalam pengertian tidak bisa apa-apa, apalagi orang ini tidak punya apa-apa. Kan gitu. Kadang-kadang kita tidak sadar sering mengklasifikasi orang berdasarkan ukuran kita. Jadi orang itu diukurlah oleh ukuran kita. Misalnya kita sebut saja orang ini salah, orang ini jelek, orang ini buruk. Ukuran yang dipakai adalah ukuran kita. Padahal bagusnya kan ukur orang dengan ukuran orang. Ketika orang diukur oleh ukuran dia, kan tidak mungkin orang itu menjadi buruk. Ikan diukur oleh monyet. Ya kata monyet, kamu idiot, kata monyet. Karena ikan gak bisa memanjat. Ya kata ikan juga, lu juga lebih idiot dari gue. Apa alasanmu? Karena kamu gak bisa berenang. Padahal ikan jeniusnya berenang, monyet jeniusnya memanjat. Ketika salah ukur, kan jadi hasil ukur salah. Coba mau ngukur panjang meja pakai stopwatch. Hasil ukurnya apa? Panjang meja adalah 5 menit. Gak nyambung. Sama seperti kalian mengukur waktu pakai kilo. Berapa banyak waktu yang digunakan untuk kajian? 2 kilogram. Gak nyambung kan? Nah, jadi gak nyambung itu karena kita sering melakukan tindakan yang membuat itu gak nyambung. Yang tidak menyambungkan tuh kita sendiri sebetulnya. Coba sekarang ukur anak dengan ukuran anak. Jangan ngukur anak dengan ukuranmu sebagai orang tua. Kan anak belum pernah jadi orang tua. Kadang-kadang kita sering keceplosan. Kamu yang gitu aja gak bisa. Kita ngomong gitu pada anak. Adil gak? Nah, itu menimbulkan ketidaksukaan. Yang ketiga, kan kita sering bilang, saya mah kalau sama dia mah gak nyambung. Tidak sefrekuensi. Gaya. Kenapa kamu mengatakan tidak sefrekuensi? Karena kamu ingin setiap orang harus ada di frekuensimu. Adil gak? Itu yang membuat kamu gak suka. Pada setiap orang punya getarannya sendiri, punya vibrasinya sendiri, punya level sendiri, punya perkembangan mental sendiri, punya perjalanan spiritual sendiri. Yang gak bisa setiap orang harus seperti kamu. Bayangkan ya, betapa centang perenangnya kehidupan kalau semua orang harus sefrekuensi dengan saya. Dan saya baru menyukai orang kalau dia sama frekuensinya dengan saya. Saya sering mengajarkan pada kalian. Kan anak saya banyak sekali. Dan saya tidak pernah membandingkan kalian dengan yang lain. Gak pernah. Saya ukur kalian ya dengan ukuran kalian. Dan saya juga tidak pernah menyalahkan kalian. Karena saya tidak pernah mengukur kalian dengan ukuran saya. Makanya kalian nyaman aja ngomong dengan saya. Ayah, saya tadi gak sholat. Ya sudah, kan udah kelewat. Gak pernah saya bilang, wah kamu nanti dimurkai Tuhan. Gak pernah, karena Tuhan saya gak pernah murka. Ya sudah, ketika bilang, tadi saya gak sholat, itu udah bagus, udah jujur kan. Ya sudah, saya seneng aja. Dari sisi itu, kamu sudah unggul. Karena kamu ngaku kalau kamu gak sholat. Ayah tadi saya bohong, itu udah bagus. Dan saya tidak pernah menghukum kamu kan. Ya sudah, lain kali jangan bohong lagi. Kan gitu saya ngomong. Betul nggak? Kapan kalian ditekan oleh saya harus begini begitu? Kan tidak. Makanya kalian nyaman aja ketemu saya. Betul nggak? Iya. Ayah tadi malam saya nggak bangun, kesiangan. Jadinya saya nggak bisa
Ya, melakukan amalan dari ayah. Ya sudah. Terus mau apa lagi? Udah kelewat. Betul nggak? Iya. Kapan saya mengatakan, wah kamu berdosa, masuk neraka, gitu? Enggak. Saya nggak pernah nakut-nakutin kalian. Betul nggak? Karena saya ukur kalian dengan ukuran kalian. Saya tidurnya cukup sebentar. Kan kalian nggak bisa seperti saya. Kalian tidurnya lama. Ya tahu. Kalian tuh ngantuknya bukan kurang tidur. Kebanyakan tidur. Iya, makan sembarangan, olahraga enggak, makan tidak sehat. Ya saya tahu ukuran kamu begitu. Ya bagaimana saya ngukur kamu dengan saya? Saya pagi makan buah, saya nggak makan nasi. Kamu makan nasi goreng, ya beda. Saya sudah di sini mikirnya kalian masih di sini. Ya nggak bisa saya narik kalian. Ya sudah, nasi goreng ya gitu mikirnya. Betul nggak? Iya, mending nasi goreng aja, tambah cilok. Iya, tambah basreng. Iya, nggak bisa. Jadi yang pertama ya, timbulnya ilfil. Itu awal-awal kita tidak suka. Yang kedua, kita sering mengatakan orang lain useless. Seakan-akan orang lain itu beda tahta gitu dengan kita. Hati-hati itu. Yang ketiga, kita sering mengatakan orang lain tidak sefrekuensi. Makanya orang yang selalu pergaulan tuh harus sefrekuensi akan kesulitan sendiri. Dan yang keempat, ketika kita merasa orang lain tidak setara dengan kita. Kan kita sering terjebak merendahkan orang lain karena kita menganggap orang lain tidak setara dengan kita. Itu yang berbahaya. Yang kelima, mungkin saja kita pernah tersakiti oleh orang lain. Dan kemudian rasa sakit itu dari masa lalu kau simpan dalam-dalam di alam bawah sadarmu. Sehingga ketika disebut nama itu baru-baru ketemu sudah sakit. Ini sumber-sumber ketidaksukaan. Dan jujur kalau saya mengatakan ini semua kalian akan mengatakan yes. Gak bisa membantah. Dan yang terakhir adalah adanya perasaan iri, dengki. Dari mana iri dan dengki itu? Iri dan dengki itu karena kamu gak mampu seperti orang lain. Tetapi kamu tidak bisa menerima kebahagiaan orang lain. Itu kan masalahnya. Nah ini sumber-sumber yang sangat berbahaya. Dan saya bilang ini sumber-sumber ini sangat kampungan. Makanya jangan tinggal di kampung. Makanya di Quran surat An-Nisa ya ayat 66, bunuhlah dirimu, keluarlah kamu dari kampungmu. Disambung di Quran surat Al-Kahfi, hendaklah kamu pergi ke kota, bawa uang perakmu dan lihat di sana banyak sekali santapanmu yang jauh lebih baik untuk kesadaran ruhaniahmu. Jadi apa yang harus kita bunuh? Ini harus kita bunuh. Segala penyebab yang menyebabkan kita menjadi tidak suka pada sesuatu, bunuh. Karena itu berasal dari dirimu sendiri, bukan dari sesuatu yang kamu tidak suka. Betul? Iya. Saya nonton sepak bola. Ini profesional. Ini klub A, ini klub B. Sadar. Pemain yang ada di klub B hari ini, kemarin itu di klub A. Dan pemain yang ada di klub A hari ini, kemarin juga di klub B. Karena mereka ini memang pemain bola profesional, tidak bela apa-apa kok. Kamu aja berpikir seakan-akan dibela kamu. Siapa yang kamu bela? Sampai harus bakar stadion. Harus bunuh-bunuhan karena klubnya kalah. Padahal yang main di klub A yang kamu bela, kemarin juga main di klub B. Yang main di klub B yang kamu bela hari ini, kemarin juga main di klub A. Coba lihat, olahraga profesional, pindah-pindah terus. Kamu saja gak pindah-pindah otaknya. Betul gak?
Sekarang klub saya yang main bela habis-habisan. Padahal pemainnya yang ada di klub kamu hari ini, itu kemarin tuh bela klub B. Coba sadar sedikit. Itu namanya profesional. Nah semua itu karena kitanya tidak sadar. Lalu kita membenci. Betul nggak? Coba lihat. Di Eropa, klub A, klub B bermain. Ketika A bikin gol, tepuk tangannya itu semua. Satu stadion. Beda dengan di Indonesia. Iya. Yang ini soraknya luar biasa, yang ini sedihnya luar biasa. Bahkan sama sekali tidak bisa mengapresiasi orang lain ketika berprestasi. Ini masalah spiritual. Ini jangan dianggap masalah sepele, ini penyakit luar biasa, ini kronis ini. Karena ini kebodohan. Saya kasih contoh yang sederhana dulu ya, supaya ngerti. Oke, lanjut. Ingin disukai? Ya jawab dong. Ingin tidak disukai? Makanya pertanyaan ini menjebak. Ingin disukai berarti tidak ingin tidak disukai. Bodoh juga. Tetapi upaya untuk disukai ya boleh. Tetapi jangan ingin semua orang suka sama kamu. Itu masalahnya. Karena tidak mungkin semua orang setuju sama kita. Sama, saya bikin YouTube, tidak semua orang setuju yang saya bicarakan. Ya nggak apa-apa. Dan saya tidak akan berubah ketika ada yang tidak setuju. Itu jadi kritikan buat saya supaya saya lebih bijaksana ketika bicara. Saya pandang secara positif saja. Makanya saya terima yang setuju, saya terima juga yang tidak setuju. Makanya saya tenang-tenang saja. Ngerti maksud saya? Oke. Tapi kalau ingin disukai, tanpa kita memaksa orang lain harus suka, nih catat omongan saya. Satu, belajar penuh perhatian pada orang. Ketika orang lain diperlakukan seperti kamu perlakukan diri kamu sendiri, saya kira semua akan lebur, semua akan cair. Sebetulnya orang lain tidak suka sama kita karena kita tidak bisa memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Kita ingin diperlakukan orang lain terhormat, tetapi kita tidak punya perasaan untuk memperlakukan orang lain terhormat. Ini soal perhatian. Yang dua, berikan pengaruh yang baik. Siapapun orang yang ngasih pengaruh yang baik pada seseorang, saya yakin akan dirindukan. Saya senang kalau ketemu Bunda A, Ayah B. Kenapa? Karena kalau ketemu beliau itu, saya tuh jadi semangat, bergairah. Saya bingung jadi tercerahkan, saya gelap jadi diterangi. Kan ada orang yang bawaannya kalau kita bingung malah tambah bingung ketemu dia. Betul nggak? Iya. Ada orang yang bawaannya kita benci pada si A malah dikasih pupuk yang luar biasa semakin benci. Si A itu oh iya betul. Wah. Yang ketiga percaya diri. Nih saya kasih tahu ya. Kalau kita sudah percaya pada diri kita sendiri, maka alamiahnya orang lain percaya sama kita. Dan orang-orang yang dirinya sendiri saja sudah tidak dipercaya oleh dirinya, jangan berharap orang lain akan percaya sama kamu. Yang keempat, ramah. Apa susahnya sih? Ramah. Enak gak kalau orang lain ramah sama kita? Betul gak? Iya. Oh ya, apa kabar? Gimana anak-anakmu, cucumu? Seneng gak tanya begitu? Yang kelima, tenang dalam bicara. Penting. Karena orang yang tenang dalam bicara,
Ketenangannya sendiri itu sudah 50% memberikan solusi pada orang lain. Ya. Itu aja syaratnya kalau ingin disukai. Jadi kesimpulannya, ketidaksukaan dan kesukaan pada orang lain itu berasal dari apa tadi? Dari sini, dari pikiran. Jadi oleh karena itu, tugas kita sekarang adalah mengubah pikiran kita supaya jangan ada lagi yang kita tidak suka. Karena yang tidak suka akan menimbulkan sebel, sebel menimbulkan benci, berikutnya timbul amarah. Kalau sudah amarah, mulai akan menghantam fisik kita sendiri. Nih saya kasih tahu, sudah ditemukan risetnya, migrain, hipertensi, ya, mah, tecager-cager, itu semua berasal dari amarah. Makanya hari ini saya akan berikan ilmu luar biasa. Karena nanti akan saya kasih tahu gimana caranya mengubah amarah menjadi cinta. Bisa, karena amarah itu energi. Bisa. Yuk, tahap demi tahap dulu. Mari kita lihat sekarang pikiran kita. Berulang kali saya sering mengatakan bahwa pikiran ini ibarat parasut. Parasut tahu? Ya, orang terjun payung, parasutnya terbuka, dia kendalikan tuh, mau hinggap di mana bisa. Tapi orang terjun payung, parasutnya nggak terbuka, dia akan jatuh nyungsep. Kita sering jatuh, kenapa? Karena pikiran kita tidak terbuka. Kapan pikiran kita terbuka? Ketika aku kita, ego kita, ya, itu masih terlalu kuat. Makanya Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1